Ketika kita mengizinkan seorang anak itu mulai terjun ke dalamnya, sebelumnya harus kita beri border terlebih dahulu. Kita beri batasan sejauh apa dia harus memprotek dirinya dan dia boleh gitu. Ini saya terapkan kepada anak saya sendiri juga. Ketika dia sudah usia ketika lihat teman-temannya udah mulai pegang HP, saya beri batasan, kamu boleh lihat gitu kan, hal-hal yang sekiranya tidak mengandung kekerasan, pornografi, seperti itu. Jadi sejak awal sudah kita doktrin, ketika kamu melihat ini hapus, kita skip, kamu lihat ini kita skip gitu. Jadi dengan begitu itu dia merasa kalau oh iya, ini kalau saya lihat seperti ini bukan hal yang patut untuk saya lihat. Itu jadi dari dini. Jadi kita perlakukan seperti itu. Dan maaf itu saya potong sedikit, Bu Eni. Kita juga ya ini. Maaf saya potong sedikit. Berarti tadi Ibu Eni, saya mau garis bawahi, melakukan pendekatan dengan sang anak, menjelaskan, memberikan introduction lah ibaratnya, bahwa kita memberikan izin, tapi batasannya adalah menghindari kekerasan, pornografi, itu disampaikan ya kepada sang anak ya? Iya, tapi juga dengan bahasa yang bisa mereka mengerti gitu kan. Kalau misalkan anak-anak usia PAUD, usia TK, mereka kan juga belum ngerti pornografi itu apa, gitu kan juga. Nah, gitu. Dan kemudian tadi kaitannya kalau yang kecanduan ini pun kalau kita sebagai orang tua, menurut saya kita pun juga harus tegas, cerdas dan cermat gitu kan, melihat anak-anak kita. Kalau mereka sudah mulai kecanduan, kita harus batasi. Jadi misalkan saja dalam 1 minggu gitu kan, pernah ini saya terapkan juga, melihat HP, kurun waktunya adalah 5 menit, misalkan begitu. Ketika lebih dari 5 menit, harus kita ambil itu HP. Dan itu ternyata kecanduan, misalkan seperti itu ya. Oh, kita dapat men-skip lagi, kita kurangi jamnya. Berarti kamu boleh lihat hanya hari Minggu saja, ketika waktu, mereka tidak sekolah. Lah, bagaimana kalau sekarang semuanya daring? Nah, itu makanya peran orang tua juga harus tetap mendampingi. Jangan dibiarkan saja. Kalau memang daring, pembelajaran seperti itu kan memang harus kita jelas ya. Tentu guru, orang tua, itu kan juga harus bekerja sama gitu kan. Bagaimana pengen anak kita itu untuk menjadi pribadi yang cerdas, yang bisa baik dan bermanfaat gitu. Jadi kita harus bersinergi dan bekerja sama gitu untuk saling mengawasi. Begitu Mas Fari. Betul, berarti masih tetap didampingi, karena kalau bisa memang didampingi pada saat mereka belajar daring kan, soalnya sebenarnya yaitu adalah aktivitas sekolah yang dapat dipastikan mereka tidak mungkin bisa melakukannya sambil main game kan, atau sambil buka yang aneh-aneh, terutama kalau didampingi. Baik, kalau yang ini tadi ditanyakan sama Mas Muhammad Zenar, mengawasi anak-anak berinternet dari internet yang bisa diakses siapapun. Ini saya curiga kekhawatirannya itu adalah bahwa adanya, apalagi terutama saat sebelum masa pandemi ya, ada orang-orang kriminal siber yang mengincar anak-anak, terutama yang seperti kejadiannya itu adalah kayak mungkin masih pada ingat audiens bahwa ada seorang anak yang mengambil uang orang tuanya untuk mengisi kuota gamenya di minimarket. Nah, berarti hal ini kan bisa saja terjadi bahwa ada seorang anak yang dirayu untuk menjadi mangsa daripada pelaku kriminal siber seperti itu. Jadi bagaimana untuk mereka punya kesadaran dalam mengamankan diri, menjaga dirinya di internet? Nih, barangkali Ibu Eni bisa bantu. Nah, iya, kalau kaitannya dengan itu ya itu tadi memang perlu adanya edukasi gitu kan, baik dari keluarga, orang tua, dan lingkungan gitu. Jadi perlu memantau. Kalau memang begini Mas, di era pandemi, di masa pandemi seperti ini, itu memang kita semua serba susah ya. Kalau misalkan guru dalam mengajar, misalkan anak-anak bisa melihat informasi dari Google, dari YouTube, mereka kan sudah bisa. Tetapi hal yang esensial sebagai guru itu kan sebenarnya keberadaan yang dibutuhkan adalah bagaimana menata seorang peserta didik itu menjadi anak yang bermartabat dan bermoral dan berakhlakul karimah kan begitu. Jadi di sini kita harus tetap mengontrol bagaimana sikap-sikap mereka. Kita beri batasan. Jadi kayak misalkan dalam pembelajaran saja tentu harus ada,
kita tanya ya, misalkan, Bu mohon maaf saya nggak bisa ikut pembelajaran ini, kita tanya alasannya apa. Jadi jangan langsung kemudian kamu harus begini. Tentu itu akan meresahkan. Ataupun mungkin juga kalau ada orang tua yang tidak bisa mendampingi, oke Bu, tidak apa-apa, nanti tugasnya dikirimkan malam ketika orang tua sudah bisa mendampingi. Jadi dengan begitu kontrol untuk anak dalam melihat gadget itu pun akan masih tetap bisa terawasi dengan baik gitu. Baik. Berarti sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mengapa di sekolah itu masih ada ibu gurunya atau bapak gurunya, bukan di replace atau ditempatkan robot atau hanya Google aja di sana. Iya. Karena ada pendekatan moral, ada sentuhan manusia yang mendidik di situ. Meskipun sekarang secara daring pun sebenarnya itu tetap bisa teraplikasikan. Terima kasih Ibu Eni untuk tanggapan-tanggapannya agak panjang, tapi memang Ibu lah yang terlibat langsung dengan generasi masa depan kita soalnya terkait dengan literasi digital ini ya.